Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, adik-adik yang kakak sayangi, kakak cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabarnya? Insya Allah sehat ya. Insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah. Kita selalu senantiasa diberi kesehatan karena kita tahu di Indonesia ini sedang ada virus corona. Semoga kita semua bisa terhindar dari virus tersebut dan semoga coronanya cepat-cepat hilang, cepat-cepat pergi gitu. Oke, di sini kakak akan kakak akan sharing ilmu kepada kalian tentang salah satu isi dari ilmu bahasa Arab. Oke, tapi sebelum ke situ, kakak akan memperkenalkan diri dulu. Halo, nama kakak Hanim Roshidah, biasa dipanggil Hanim. Sekarang sedang melanjutkan studi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam. Oke, cukup sekian ya. Sekarang kakak itu baru semester 1. Sekarang baru semester 1. Ya masih nggak tua-tua amat lah, masih muda. Oke, sekarang di sini kakak akan memberikan sharing ilmu ya namanya ya. Kakak bukan ngajarin karena kakak tahu kakak belum bisa sepenuhnya tentang Arab. Jadi kakak di sini akan memberikan ilmu sharing tentang fi'il madi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Tapi untuk sekarang ini kakak akan memberitahu tentang fi'il madi terlebih dahulu. Apa itu fi'il madi, bagaimana ciri-cirinya, dan lain sebagainya. Nanti kalau misalnya ada sedikit waktu lebih, kita bisa belajar tentang fi'il mudhari dan fi'il amr. Tapi untuk sekarang kita belajar fi'il madi dulu ya teman-teman. Adik-adik. Oke, di sini di papan tulis ini sudah kelihatan belum ya? Insya Allah sudah ya. Oke, di sini kakak udah nulis domir-domirnya, nanti bisa membantu kalian dalam belajar fi'il madi. Tapi sebelumnya kita bahas dulu ya, apa itu domir, bagaimana bentuk-bentuknya, ciri-cirinya, hanya sekilas saja tentang domir. Oke, domir itu artinya kata ganti orang. Misalnya kalau di dalam bahasa Indonesia itu aku, kamu, dia, mereka, atau kami gitu, itu kata ganti orang ya kalau dalam bahasa Indonesia itu. Tapi kalau misalnya dalam bahasa Arab itu ada huwa, huma, hum, ya huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Oke. Kalau misalnya itu tadi yang bahasa Arab ya. Kalau misalnya dalam bahasa Inggris mungkin kita bisa nyebutnya I am, you, dan they misalnya. Atau bisa ya kayak seperti itulah. Oke, sekarang kita kembali ke topik pembahasan, yaitu domir. Domir itu tadi kakak bilang kata ganti orang. Kalau misalnya di bahasa Arab itu ada huwa, huma, hum. Apa sih huwa, huma, hum? Itu artinya huwa, huma, hum. Huwa itu artinya dia laki-laki, huma dia laki-laki 2 orang, huwa, huma, hum dia laki-laki lebih dari 3 orang. Terus kalau hiya dia perempuan, hiya huma itu berarti perempuan 2 perempuan. Terus kalau huna itu perempuan lebih dari 3, dia perempuan tapi lebih dari 3 gitu. Terus anta itu kamu tapi di laki-laki gitu ya. Anta, antuma, antuma itu berarti kamu laki-laki 2 orang. Terus kalau yang antum berarti lebih dari 2 orang, kamu laki-laki lebih dari 2 orang. Terus kalau yang anti itu kamu perempuan, kamu tapi dalam artian perempuan gitu. Terus ada anti, antum itu juga sama, perempuan, kamu perempuan 2 orang. Terus yang antuna itu kamu perempuan lebih dari 2 orang. Terus di sini ada ana itu kita sering dengar ya, ana itu artinya saya gitu. Terus nahnu itu artinya kami. Oke, tadi kakak udah jelaskan ya
Sebelumnya kakak akan jelaskan dhamir itu dibagi menjadi dua. Apa aja dua? Ada dhamir munfasil sama dhamir muttasil. Dhamir munfasil itu ini yang kakak jelaskan, ini namanya dhamir munfasil, dia terpisah. Tapi kalau yang dhamir muttasil itu dia itu gabung. Kakak kasih contoh satu ya, satu saja. Satu dari huwa. Huwa, misal huwa itu ada ketambahan hu di belakang biar dia jadi biar kata itu jadi dia. Misalnya kita buhu, hu kan, hu belakang, hu itu dia. Dan kita buhu itu artinya berarti buku dia gitu. Buku itu buku dia gitu intinya. Ini gitu ya, buku itu buku dia. Terus sudah. Ciri-cirinya kalau misalnya yang tadi, kalau misalnya yang mutasil itu berarti nggak usah diketambahin dua lagi, udah cukup kita buhu, udah. Oke, lanjut ke apa tadi, fi'il madi ya. Oh ya, fi'il madi. Fi'il madi itu apa sih? Fi'il madi itu adalah kata kerja lampau. Ya, kata kerja lampau. Kalau misalnya di dalam bahasa Inggris itu adalah simple past tense. Oke, ciri-cirinya apa sih? Ciri-cirinya adalah kalau misalnya fi'il madi itu lebih gampang ke kakak ya, menurut kakak sendiri itu lebih gampang daripada fi'il mudhari, tapi sama-sama gampang, cuma lebih mengingatnya itu lebih enakan di fi'il madi. Ya, fi'il madi itu jadi dia ketambahan di belakang. Kalau misalnya fi'il mudhari itu ketambahannya di depan. Oke, jadi kakak kasih contohnya ya. Nanti kita sambil jalan, nanti kita sambil belajar nyanyi biar kalian juga ingat gitu, ingat. Oke, di sini kakak akan tulis dulu ya. Nanti mungkin di videonya bakal dipercepat sama kakak. Kita lihat nanti. Oke teman-teman, udah selesai ya. Oke, bentar. Maaf ya. Oke, jadi di sini kakak udah tulis semua tentang fi'il madi, tata caranya, penggunaannya, dan lain-lain. Oke, sekarang kakak akan memberikan triks dan tips gimana biar kita hafal. Pertama kita akan bernyanyi tentang dhamir dulu. Kita akan bernyanyi tentang dhamir biar kalian ingat urut-urutannya. Jadi ada sebuah lagu itu namanya, ya pokoknya sebuah lagu nih kakak itu ya, kakak contohin ya. Gini contohnya, 1, 2, nanti kakak dulu yang nyanyi, nanti kalian di rumah bisa ngikutin ya, atau kalian bisa nge-pause dulu videonya, nanti baru kalian bisa nyanyi, ikutin pelan-pelan aja. 1, 2, 3. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma anti antuma antuna ana nahnu. Oke, tadi yang dhamir ya. Kakak nggak perlu ulangin kan, atau ulangi? Oke, ulangi. 1, 2, 3. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma anti antuma antuna ana nahnu. Oke, udah ya, udah cukup. Sekarang tadi itu dhamir ya. Jadi kalian harus hafal, kalian sebaiknya hafal biar kalian tahu urut-urutannya gimana, cara biar kalian bisa ngurutin, biar bisa urut dan bener gitu. Oke, terus yang kedua ada fi'il madi. Fi'il madi ada loh nyanyiannya juga, nanti kakak jelasin. Tapi di sini sebelum kita nyanyi, ini ada perbedaannya kan, ada perbedaan di setiap kata itu, pasti ada perbedaannya. Kalau misalnya huwa, dia itu katanya tetap nasoro. Apa sih nasoro itu? Nasoro artinya pertolongan, kayak menolong, pertolongan, semacam itulah. Oke, dari huwa ya. Huwa itu tidak ada ketambahan. Jadi apa ya namanya? Asli gitu. Bilangannya. Hurufnya itu asli. Nasoro. Terus kalau yang huma
huma itu nasoru, terus nasoru aja ya ini ya. Oh nasoro, maaf ya Kak. Teman, ini nasoro. Nah kalau yang huma ini dia panjang ya roknya. Terus berarti nasoru ya. Inilah kalian bisa lihat sendiri ya. Kalian bisa lihat sendiri. Maaf bentar. Oke, kalian bisa lihat sendiri di sini. Nah, kalian bisa lihat, kelihatan nggak ya? Kelihatan lah insya Allah ya. Nah, sorok. Kita kasih waktu 1 menit dulu ya buat lihat. Atau kelamaan, jangan 1 menit, setengah menit aja kakak kasih waktu. Kalian bisa lihat dulu, atau kalau nggak jelas ya. Nih, jelas gak? Mana nggak kelihatan? Nah, ini ya. Kalian bisa lihat dulu. Maaf ya kalau tulisannya jelek banget. Apalah, belajar sama-sama. Udah lihat, oke, udah setengah menit ya. Oke, kakak kembaliin ya ke tempat aslinya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, ayo kita nyanyi ya teman-teman, kita nyanyi bareng-bareng. Gini, nadanya gini ya. 1, 2, 3. Nasoro, nasoru. Nasorot, nasorota, nasorna. Nasorta, nasortuma, nasortum. Nasorti, nasortuma, nasortuna. Nasortu, nasorna. Gitu. Atau mau diulangi lagi, pelan-pelan. Kalian kecepatan ya kakak ya? Oke, pelan-pelan ya. Kayak di rumah juga ikutan ya, atau kalian bisa pertama nge-pause dulu, nge-pause videonya, terus nanti kalian bisa tonton ulang lagi, ulang-ulang sampai kalian hafal. Nah, ini sekarang bareng-bareng ya, sekarang. 1, 2, 3. Nasoro, nasoru. Nasorot, nasorota, nasorna. Nasorta, nasortuma, nasorta, nasortuma, nasortum. Nasorti, nasortuma, nasortuna. Nasortu, nasorna. Yeay. Gampang banget ya teman. Gampang banget ini. Ini salah satu trik yang kakak hafalin waktu kakak dulu sekolah SMP, SMA, diajarin kayak gini, nyanyi kayak gini. Jadi biar kalian tuh terus inget, terus habis itu hafal dan kayak nempel gitu di kepala, gak cepet hilang. Jadi kakak udah berapa ya? Berarti udah 6 tahun gak hilang tuh lagu masih terngiang-ngiang di sini. Kalian mau ulang lagi dari yang domir itu? Oke ya, yang domir. 1, 2, 3. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma anti antuma antuna ana nahnu. Oke, lanjut ya ke yang sebentar kok kayaknya salah. Bener nih. Anti antuma, mana panjang ya teman-teman, mana panjang. Oke, sekarang yang fi'il madinya ya. Fi'il madi. 1, 2, 3. Nasoro, nasoru. Nasorot, nasorota, nasorna. Nasortu, nasorta, nasortuma, nasortum. Nasorti, nasortuma, nasortuna. Nasortu, nasorna. Oke tuh, oh ya. Ini kalian berarti selain nasoro kalian bisa ganti yang lain ya. Ada zahaba, zahabu, zahaba, terus apa lagi contohnya? Dakhola gitu. Nanti kalian bisa ganti-ganti sesuai kata, sesuai huruf, sesuai kata berarti. Sesuai kata yang cocok di ini, emang yang kata kerja semua bisa kayak gini sih sebenarnya. Oke, itu. Ini yang fi'il dia. Kakak akan karena waktunya sudah agak lumayan panjang ya. Jadi kakak akan langsung ngasih tahu aja fi'il mudhari dan fi'il amar. Apa itu fi'il mudhari?
Fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang sudah dilakukan. Bukan yang sudah dilakukan, maaf, kakak salah. Itu yang tadi fi'il madhi ya. Oke, fi'il mudhari itu kata kerja yang akan dilakukan atau yang sedang kalian lakukan. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia ya, saya sedang duduk atau saya akan makan gitu misalnya. Tapi kalau di bahasa Arab itu nanti ketambahannya itu ada huruf-huruf yang emang bakal ada ditambahin. Itu kakak kasih contoh ya. Anita itu ada apa aja? Alif. Anita, alif, nun, ta, terus apa lagi? Ya benar. Ya, jadi 4 itu ya. Nita, alif, nun, ya, ta. Itu ya teman-teman, kalau huruf mudhari itu pasti ada ketambahan itu. Tapi kalau huruf mudhari itu biasanya tadi kan kalau huruf yang fi'il madhi itu kan ketambahannya di belakang. Tapi kalau misalnya yang fi'il mudhari itu ketambahannya di depan. Karena waktunya udah mepet ya, jadi kakak nggak bisa kasih contoh. Mungkin lain kali kakak bisa kasih contoh ke teman-teman semua, ke adik-adik semua. Terus habis itu fi'il amr. Fi'il amr itu apa sih? Fi'il amr itu kata kerja perintah. Nah, cuman bedanya itu di sini kan kalau misalnya tadi yang fi'il madhi sama fi'il mudhari itu penuh ya. Semua dhamir itu bisa diisi sama fi'il madhi sama fi'il mudhari. Tapi kalau misalnya fi'il amr itu cuman ada beberapa aja yang ketambahan yang bisa dipakai buat fi'il amr itu. Apa aja dhamir-dhamir itu? Ada anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Selain itu udah nggak bisa. Jadi cuman berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma ada 6 aja. 6 dhamir yang bisa dijadiin ke fi'il amr. Kalau fi'il amr itu apa sih ciri-cirinya? Fi'il amr itu kata perintah ya teman-teman, kata perintah. Jadi kalau misalnya kalian mau memerintahkan, tutup pintunya. Nah, seperti itu kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Atau kalau dalam bahasa Inggris, close the door, please close the door. Tuh. Tapi kalau misalnya bahasa Arab itu biasanya ketambahan huruf alif di depan. Pokoknya setiap kalian ketemu kata alif di depan atau ada kata kerjanya itu ada kata alif di depan, itu pasti insya Allah itu fi'il amr. Contohnya, terus ada sebenarnya kalau yang itu beberapa ya, ada beberapa yang ketambahan juga di belakang, cuma kakak nggak bisa nyebutin karena keterbatasan waktu dan karena keterbatasan waktu juga. Jadi kakak cuma contoh satu misalnya unsur, tolonglah. Intinya seperti itu ya teman-teman, unsur. Atau bisa juga unzur, nazara ya, unzur, lihatlah gitu teman-teman. Mungkin cukup sekian ya dari kakak. Maaf kalau misalnya tadi ada tingkah laku yang kurang sopan atau ada kata-kata yang salah, atau misalnya di dalam pelajaran yang kakak sharing ke kalian ini ada salah, itu mohon dimaafkan karena kesalahan itu datangnya dari saya sendiri dan kebenaran itu hanya milik Allah. Kurang lebih sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada salah tolong dimaafkan, tolong sekali dimaafkan karena kakak masih belajar, teman-teman juga belajar, jadi di sini kita sama-sama belajar. Insya Allah, mudah-mudahan apa yang kakak sampaikan bisa diterima sama kalian dan insya Allah dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga Semoga ilmu yang kakak berikan ini bermanfaat pada kalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, dah.